Adakah hal yang lebih membahagiakan daripada penggenapan sebuah janji? Terlebih lagi, jika itu adalah penggenapan janji yang telah dinantikan begitu lama, sukacitanya pasti akan lebih besar dan mendalam sebanding dengan lamanya penantian itu. Hatinya pasti meluap dengan sukacita, dengan keharuan dan anugerah yang tak terkalahkan, hingga meneteskan air mata yang membanjiri hati. Nas hari ini menangkap momen yang mengharukan itu. Momen ketika Ishak, anak yang telah Allah janjikan kepada Abraham dan Sarah, akhirnya lahir. Itulah yang disampaikan dalam firman hari ini. Bagi Abraham yang berusia 100 tahun, dan dari Sarah yang masa suburnya telah berhenti, dari seorang istri yang mengatakan bahwa persalinan tidak mungkin lagi, Allah secara ajaib memberikan seorang anak. Dari sudut pandang duniawi, ini adalah peristiwa yang sangat menakjubkan dan sungguh merupakan momen keajaiban. Adegan ini pastilah puncak dari semua penantian dan tampak seperti klimaks dalam perjalanan iman. Namun, Alkitab mencatat peristiwa dramatis dan ajaib ini dengan sangat tenang dan sederhana. Mari kita baca sekali lagi ayat 1 dan 2. Satu Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang telah difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang telah dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan Allah kepadanya. Amin. Ini adalah momen kelahiran anak yang begitu dinanti-nantikan oleh Abraham. Dan ini adalah momen kelahiran keturunan yang dijanjikan, yang telah Allah janjikan akan diberikan. Kelahiran seorang anak seperti itu adalah peristiwa yang begitu luar biasa, sehingga rasanya tidak cukup untuk menggambarkannya bahkan dalam beberapa pasal sekalipun, tetapi Alkitab hanya mencatat kelahiran Ishak dalam 2 ayat singkat. Oleh karena itu, Alkitab lebih berfokus pada kebenaran bahwa Allah menggenapi firman-Nya daripada fakta ajaib kelahiran Ishak itu sendiri. Jika kita fokus pada ayat 1 dan 2 hari ini, ada frasa yang diulang-ulang, seperti yang telah difirmankannya, seperti yang telah dijanjikannya pada waktu yang telah ditetapkan Allah. Dengan kata lain, klimaks dari firman ini bukanlah pada kelahiran sang anak, melainkan pada penggenapan firman Allah. Penekanannya lebih pada kesetiaan Allah yang mewujudkan mujizat itu, daripada mujizat itu sendiri. Allah memperhatikan seperti yang telah difirmankannya, bertindak seperti yang telah dijanjikannya, dan ketika waktu yang ditetapkan tiba, janji Allah pun tergenapi. Dari sini kita belajar sebuah prinsip iman yang penting. Sejak Allah memanggil Abraham di pasal 12 hingga saat ini, dia selalu konsisten. Allah berulang kali berfirman kepada Abraham, "Aku akan membuatmu menjadi bangsa yang besar. Aku akan menjadikan keturunan yang lahir dari tubuhmu sebagai ahli waris rohanimu. Tahun depan, kira-kira pada waktu seperti ini, engkau akan melahirkan seorang anak melalui istrimu, Sarah." Allah terus-menerus berfirman, tidak pernah lupa, dan pada waktu yang telah ditetapkannya, ia dengan pasti menggenapi janjinya. Allah tidak pernah goyah sekalipun. Namun, Abraham dan Sarah tidak demikian. Yang goyah bukanlah Allah, melainkan kita, manusia. Abraham dan Sarah mendengar janji Allah. Meskipun demikian, mereka terus-menerus jatuh dan putus asa di hadapan kenyataan. Awalnya ketika Allah berfirman, mereka pasti mendengarkan dan percaya. Namun seiring berjalannya waktu dan situasi semakin memburuk, mereka pasti menjadi semakin cemas. Ketakutan dan kekhawatiran akhirnya menuntun pada keraguan terhadap janji Allah. Dan keraguan itu pada akhirnya diekspresikan melalui tindakan manusiawi. Di balik tindakan Abraham yang mengambil Hagar untuk mendapatkan Ismail, dan Sarah yang mendesaknya, terdapat kecemasan dan ketidaksabaran karena merasa tidak akan ada yang terjadi jika hanya mengandalkan Allah. Saudara-saudari terkasih, kita menemukan bahwa gambaran seperti Abraham dan Sarah ini terkadang ada di dalam hati kita. Kita juga mendengar janji Allah dengan jelas. Melalui firman perjanjiannya, Dia terus-menerus berkata bahwa Dia mengasihi dan melindungi kita dengan mengatakan, "Aku akan menyertaimu, aku akan menjagamu, aku akan menyiapkan jalanmu." Dan kita berusaha untuk percaya. Namun, di hadapan kenyataan kita, seringkali iman kita seolah-olah diejek dan kita mengalami keputusasaan. Doa terus dipanjatkan, tetapi jawaban tertunda dan situasi malah semakin memburuk. Saat itulah kita diam-diam berpikir dalam hati, apakah ini benar? Akankah waktu Tuhan benar-benar tiba? Namun firman hari ini berkata kepada kita, Allah sama sekali tidak goyah. Yang harus kita ingat pagi ini adalah kita harus merenungkan Allah yang tidak goyah. Meskipun iman kita mungkin goyah, rencana Allah tidak goyah. Dan meskipun kecemasan kita semakin dalam,
Janji Allah tetap berlaku. Iman bukanlah tentang mencoba memegang hati dan kehendak kita yang terus berubah sesuai dengan situasi dan lingkungan, melainkan tentang berpegang pada janji Allah yang tidak berubah. Kita terus mendesak hati kita. Aku harus percaya, ini tidak terjadi karena aku tidak percaya. Kita tanpa henti mendesak hati dan kehendak kita. Tetapi Alkitab hari ini berkata, peganglah janji Allah yang tidak berubah. Meskipun kita goyah, Allah adalah pribadi yang tidak goyah. Meskipun kita ragu, Allah adalah pribadi yang pasti menggenapi. Meskipun cemas, terkadang goyah, dan terkadang menempuh jalan duniawi secara manusiawi, Sarah, yang tetap memandang kepada Allah yang tidak goyah, menggendong Ishak hari ini, dan membuat pengakuan iman seperti ini. Mari kita baca bersama ayat 6. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Amin. Inilah pengakuan iman Sarah yang telah mengalami Allah yang tidak berubah. Allah telah membuat aku tertawa. Allah telah membuat aku tertawa. Namun, tawa di sini bukanlah sekadar kegembiraan biasa. Bukan tawa pahit, bukan tawa hampa, bukan pula tawa palsu untuk menutupi kesedihan. Itu adalah tawa pemulihan yang datang setelah penantian panjang, tawa air mata anugerah yang akhirnya tiba setelah melewati lembah air mata. Adakah di antara saudara yang lelah dalam penantian? Apakah saudara berada di tempat doa tetapi hati terus-menerus goyah? Adakah di antara saudara yang tertekan oleh keraguan? Apakah janji Allah benar-benar akan tergenapi dalam hidupku? Saya berharap firman hari ini terukir di dalam hati kita. Allah kita adalah pribadi yang memperhatikan sesuai firman-Nya, bertindak sesuai firman-Nya, dan menggenapi pada waktunya. Percayalah saat ini bahwa Dia sedang bekerja. Waktunya tidak akan pernah terlambat, dan caranya selalu sempurna. Saudara-saudari terkasih, hari ini pun Allah sedang menggenapi apa yang telah dijanjikannya. Dia bukanlah pribadi yang menggenapi janji karena melihat kesempurnaan manusia, melainkan Allah yang mewujudkan segala sesuatu melalui kesetiaannya sendiri. Ada kalanya kita melepaskan tangan Allah. Terkadang kita benar-benar melepaskan tangannya, tetapi Allah adalah Bapa kita yang tidak pernah melepaskan tangan itu. Allah tidak akan pernah melepaskan tangan kita. Di atas keluarga kita, di atas kehidupan anak-anak kita, di atas gereja kita, dan setiap langkah masa depan kita, janji Allah pasti akan tergenapi. Dan pada hari itu, kita juga akan mengaku seperti Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Ketika Allah memimpin di tengah keluarga kita, kehidupan kita, gereja kita, dan bangsa kita, kita akan mengakuinya. Allah telah membuat aku tertawa. Saya berdoa dalam nama Tuhan agar pengakuan iman seperti itu memenuhi bibir saya dan saudara sekalian yang hidup hari ini.